Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran Prosperity God's Way Mindset dengan topik Sahabat Allah 2. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom semuanya. Nggak ngantuk kan ya, baru jam 7:30. Biasanya kalau kita buka kelas jam 12 malam, biasanya pada tidur semuanya. Saya dulu pernah ingat kalau ngomong seperti gini, saya dulu waktu di Australia, waktu saya katakan saya tidak pernah hidup bergereja, maksudnya adalah bukan saya nggak pernah ke gereja. Saya di Australia waktu itu dapat sebuah gereja lumayan, gerejanya lumayan bagus lah, kalau saya bilang gereja karismatik ya. Pendetanya kalau nggak salah namanya nama Daniel juga, Daniel Ong. Waduh, nama Daniel banyak juga ya. Kenal ya, tahu ya, mungkin terkenal ya. Mungkin sekarang juga lumayan gerejanya semakin besar ya, bagaimana saya nggak tahu, di Australia. Dia dulu di Perth, nggak tahu sekarang dia pindah ke kota mana, tapi masih, dibuka banyak cabang, wow luar biasa, itu tahun 93, berarti sudah 7 tahun, 27 tahun yang lalu, berarti harusnya sudah besar lah ya, nggak mungkin gerejanya, waktu itu gerejanya sudah kurang lebih 200 orang, semuanya anak muda. Nah, jadi ada yang namanya doa semalam suntuk kayaknya ya. Kita diajarkan untuk doa semalam suntuk, akhirnya saya dari jam 12 malam ikut acaranya, kita berdoa sampai pagi. Saya nggak ngerti, mungkin kalau doa semalam suntuk berarti siangnya nggak tidur ya, benar nggak ya? Apa siangnya tidur? Saya nggak tahu, karena saya baru pertama kali doa, waktu doa pun udah celeng-celeng, akhirnya itu seingat saya hari Jumat kayaknya. Jadi ada hari Sabtu, ada acara gereja, acara kelas kayak begini. Jam 10 siang, 10 pagi, 10 itu pagi ya. 10 pagi apa siang sih sebenarnya? Karena transisi ya. Kalau saya dia bilang pagi, tapi banyak orang ngomong siang. Nah jam 10, kita ngomong siang lah. Jam 10 siang ada acara kelas seperti ini. Jadi ada yang khotbah, bukan khotbah orang-orang, saya langsung celeng. Jadi saya bisa langsung ngegubrak, jatuh. Pertama kali saya ikut doa, akhirnya saya ikut kelas, langsung ambruk ke tempat kelas, gak bisa dengar sama sekali. Nah saya percaya, di sekarang ini kita segar semua ya, gak ada yang ngantuk ya. Kalau yang ngantuk, biasanya kalau kita ada kopi kita ini. Nah, kita hari Minggu kita udah belajar tentang namanya sahabat Allah ya. Topik kita sahabat Allah. Mungkin kalau saya dulu, saya mau sekali menjadi sahabat Allah pada waktu Abraham katakan dia adalah sahabat Allah. Keren banget. Kalau kita mempunyai sahabat, ada seorang, contohnya seperti ini. Elisa yang ada perempuan yang bawa ke tempat, menyediakan tempat. Elisa benar. Perempuan Sunem bukan ya? Sunem ya? Perempuan Sunem juga ya. Jadi dia diberikan tempat untuk Elisa untuk datang, tempat tidur, malah cuman kolong-kolong langit. Apa kolong langit? Bukan mezanin. Jadi di bawahnya atap, biasanya itu genteng, kalau di atas pelapon ya. Langit-langit, enggak, maksudnya kayak rumah kan ada atap. Sotong ya. Jadi dibikin kamar di situ buat dia, dan akhirnya Elisa mengatakan, "Wow, engkau baik sekali. Terus apa yang bisa saya perbuat buat kamu? Perlu nggak saya ngomong sama raja? Perlu nggak saya ngomong sama jenderal supaya kamu dibantu? Karena kenapa? Jenderal itu teman saya. Raja itu teman saya. Jadi artinya kalau kita punya teman, seorang yang petinggi, gampang nggak? Digampangkan nggak semua? Saya rasa digampangkan. Saya kalau misalnya kemana-mana, misalnya kalau ke terminal Kalideres, kalau saya nggak punya kenalan preman di sana, takut ya. Jadi kalau kita tahu premannya di sana, kepalanya, apalagi teman kamu misalnya, wah ada temennya preman ya. Kita ke terminal Kalideres, tenang nggak? Tenang, nggak ada yang berani ngerampok kamu, nggak ada yang berani nyopet. Kalaupun exciting, kayaknya temennya copet, jadi langsung ketawa dia, preman. Nah, kalau kita dengan preman aja, punya teman aja kita berasa nyaman, teman kita preman, sahabat kita preman, kita kan nyaman, apalagi dengan Tuhan. Kalau sahabat kita, teman kita adalah Tuhan, pasti kemana-mana kita tenang, nggak mungkin nggak tenang. Nah, oke. Sebelum saya mulai ini semua, kira-kira ada pertanyaan nggak untuk yang topik di hari Minggu kemarin tentang sahabat
Allah. Kira-kira, mungkin teracang. Makanya follow IG. Saya nggak punya IG. Apa biasanya? Bergaul, makanya kalau orang ngomong makanya gaul. Atau baca berita. Kita minggu lalu, kita review sedikit Bacang ya, 2 menit aja, tentang yang namanya sahabat Allah, bahwa untuk mencapai kita sahabat Allah, apa sih persyaratannya? Karena kita juga kemarin ngomongin soal yang namanya hati seorang hamba, kita sudah ngerti hati seorang hamba, tapi sekarang kita mau ngerti hati kita adalah sahabat Allah. Nah, kita mau menjadi sahabat Allah, terkadang kita menggantikan persyaratan untuk menjadi sahabat Allah itu dengan pelayanan, dengan baca Alkitab, dengan perpuluhan, dengan segala macam di dunia. Ternyata kita baru tahu menjadi sahabat Allah seperti Abraham. Apa itu Abraham? Abraham gak ada baik-baiknya. Abraham katakan di kitab Roma 4 ya, Roma 4 ayat berapa? 3 ya kemarin ya. Roma 4 ayat 4 apa gimana? Yang dikatakan bahwa Abraham percaya kalau Allah membenarkan orang durhaka. Yang dikatakan bahwa kalau kita menghadap Tuhan, ingin menjadi sahabat Tuhan, kalau kita merasa hidup kita baik, bahwa kita sudah melakukan segala macam untuk Tuhan dan baru menjadi sahabat Allah, di situ iblis masuk. Karena kenapa? Dengan segala kebaikan kita nggak mungkin bisa menjadi sahabat Allah. Tapi Allah mengasihi Abraham pada waktu itu adalah Abraham lagi bejat-bejatnya. Kita kemarin kasih tahu bahwa bagaimana Abraham itu bejat. 2 kali dia menyerahkan istrinya buat orang lain. Dan kebiasaan ini ternyata masuk kepada Ishak. Kalau saya kemarin Ishak saya lupa ngomong. Ishak juga mungkin melihat bapaknya seperti itu. Padahal harusnya bertobat ya. Dia Ishak, tapi dia melakukan juga hal yang sama Ishak ya. Pasti juga. Ishak nggak ya? Ishak juga melakukan hal yang sama kan? Dengan gini ya. Jadi sepertinya kayak kebiasaan ya. Tetapi pada waktu Ishak pun, waktu Abraham melakukan hal yang salah, justru musuh-musuhnya Abraham yang dipersalahkan sama Tuhan. Tuhan tetap membela Abraham. Bukan membela apa adanya ya, bukan. Tapi Tuhan mengasihi Abraham karena Abraham percaya, kita bisa ngomong begitu. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, ini ngomongin soal Abraham, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, artinya Abraham percaya bahwa dia nggak ada baik-baiknya dan dia menjadi sahabat Allah. Nah, itu dia punya fondasi kita mau menjadi sahabat Allah, yaitu kita adalah orang durhaka. Kita ini orang-orang yang nggak ada baiknya. Tapi siapa yang baik? Yesus. Yesuslah yang membenarkan kita di situ. Oke, saya cuman rangkum sedikit. Ada pertanyaan kira-kira untuk yang hari Minggu kemarin? Atau masih bingung? Masih mencerna? Gak ada pertanyaan? Apa takut? Oke. Iya, jadi saya mau lanjutkan lagi kalau misalnya tidak ada pertanyaan tentang yang sahabat Allah. Saya ngomong seperti gini adalah, saya percaya kita semua waktu pergi ke gereja, pada waktu kita mencari Allah, kita ingin mendapatkan sesuatu ya. Nggak mungkin ada orang-orang di dunia pun kalau pergi ke suatu tempat ibadah, mereka pulang ingin membawa sesuatu. Mungkin kalau ada saudara kita yang di luar, yang setiap hari Jumat pergi ke tempat ibadah, mereka percaya setiap langkah mereka menuju tempat ibadah dihitung ya, benar ya, dikali 7 juga. Enggak, sekali doang ya, yang kali saya. Jadi kalau ngelangkah 30 cuma dihitung 30 ya. Artinya setiap langkah dihitung. Setiap langkah dihitung dan dia percaya segala effortnya diperhitungkan oleh Allah. Artinya pulang dia membawa sesuatu, pasti. Nah, sama juga. Saya bukan ngomong ini untuk membandingkan dengan yang di luar, enggak. Kita waktu menghadap Allah harus ada sesuatu yang apa yang kita mau inginkan kepada Tuhan. Kita nggak bisa cuma datang ngeblank kepada Tuhan. Setelah pulang kita nggak tahu mau ngapain. Nah, apa kok hubungannya dengan mengerti tentang sahabat Allah? Kalau kita nggak mengerti hatinya Tuhan pada waktu kita menghadap Tuhan, dan kita nggak ngerti cara-caranya menghadap kepada Tuhan, kita pergi bingung, pulang kita bingung.
Kita pergi tanpa pengharapan, pulang pun tidak mempunyai pengharapan. Tetapi pada waktu kita menghadap Tuhan dan kita percaya Dia adalah sahabat saya, kita ada berharap sesuatu. Saya percaya kalau seorang sahabat pasti menolong ya. Nggak mungkin nggak menolong. Artinya kalau seorang sahabat hanya cuma datang, artinya bahwa dia, ya ini bukannya balas budi, bukan. Tapi saya percaya kalau kita berteman dengan siapapun, kita percaya tidak ada timbal balik ya. Kalau misalnya kita menolong, itu bukan teman kita, biasanya pelayanan kali ya. Tapi kalau teman ada timbal balik. Kita meminta pertolongan dari seorang sahabat, dan sahabat pun ada sebuah hubungan. Kita nggak bisa, saya kasih kesaksian sedikit, bukan kesaksian saya sih ya. Kesaksian ini benar-benar kesaksian seseorang, itu mengena mengena sekali buat saya. Pada satu hari, saya pakai nama lah, karena saya suka sekali orang ini. Andu Omek, dia melakukan pelayanan dengan luar biasa. Setelah dia melakukan pelayanan sana kemari, di dalam satu pelayanan itu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Dia tumpang tangan orang tersebut sembuh. Banyak sekali yang orang lumpuh, bukan banyak sekali, ada beberapa orang lumpuh disembuhkan. Pokoknya kejadian luar biasa. Akhirnya dikatakan, wow Tuhan, Andu Omek ngomong begini kepada Tuhan, Tuhan kau luar biasa banget, kau memperlihatkan kuasa yang luar biasa di tempat ini. Dan dikatakan thank you telah memakai saya untuk bisa menyalurkan kuasa ini. Pada waktu dia berdoa seperti itu, tapi dia mendengar suara seperti ini. Enggak Andrew, saya yang harus berterima kasih kepada engkau. Saya harus berterima kasih kepada kamu, karena kamu mau dipakai. Artinya saya tuh mengena sekali. Ternyata Tuhan bisa ngomong thank you buat kita ya. Di pikiran saya, nggak mungkin Tuhan ngomong thank you sama saya. Kalau kita dipakai sama Tuhan, artinya untuk melakukan sesuatu, ya udah bagus dipakai sama Tuhan. Nggak ada namanya Tuhan tuh bisa ngomong thank you buat yang buat saya. Waktu Andrew mendengar Tuhan katakan bahwa, enggak Andrew, saya yang harus terima kasih. Ini satu hubungan, seorang sahabat, seorang teman. Tuhan Allah adalah dengan Allah yang besar sekali. Kita ini dengan Tuhan nggak bisa dibandingkan sedikit pun. Artinya kita nggak bisa berbuat apapun untuk Tuhan. Tapi pada waktu kita mendengar Tuhan katakan, thank you Andrew, thank you telah mau melayani orang tersebut. Pernah nggak kita berpikir bahwa ternyata Tuhan bisa ngomong thank you sama kita loh. Ini hati seorang sahabat. Pada waktu hati seorang sahabat ada kesetaraan. Ini lagi saya kalau ngomong setara kayaknya akan heresi ya, akan sesat. Tuhan dengan kita dibilang setara. Seorang sahabat itu setara loh. Kenapa saya bilang setara? Kalau misalnya bos dengan pegawai itu tidak setara. Bos di atas, pegawai di bawah, benar ya. Tuan dengan budak, tuan di bawah, pegawai di bawah. Budak di bawah, tuan di atas. Tapi waktu Tuhan katakan engkau adalah sahabatku, ada satu kesetaraan. Yang dikatakan, buat apa Tuhan kau mengatakan aku setara seperti itu? Ini yang dikatakan, pada waktu kita setara dengan Tuhan, kita menghadap kepada Tuhan tidak ada ketakutan. Tidak ada yang namanya keraguan kalau Tuhan tidak membantu saya. Karena dikatakan bahwa kalau kamu, Markus 23 ya, Ayat 13 yang mengatakan kalau kamu berkata kepada gunung ini, 11 ya, kalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan berpindahlah ke laut, dan kalau kamu tidak gunung tersebut, dan dikatakan nggak bimbang. Ini yang dikatakan kalau nggak bimbang permasalahannya. Kalau Tuhan itu begitu jauh di sana, kita begitu di bawah sini. Pada waktu kita meminta sesuatu kepada Tuhan, pasti ada kebimbangan. Pasti. Dan dikatakan kalau tidak bimbang, tidak itu berapa nih? Tidak itu bimbangnya ada 10%,
9%, bagaimana kalau ada bimbang 1%? Terjadi nggak? Bagaimana 0,1% bimbangnya? Nggak terjadi. Luar biasa loh. Saya kalau meminta sesuatu kepada istri saya biasanya ribut dulu urusannya. Saya pernah cerita sedikit lah. Saya belum punya rumah. Akhirnya saya bilang saya mau beli mobil. Mobil tersebut melebihi harga rumah. Ngamuk nggak para istri? Ngamuk dong. Setiap jalan ribut terus. Ini katakan lu gila ya, segala mau beli. Akhirnya saya jelaskan, dia nggak terima. Artinya kalau saya meminta sesuatu kadang-kadang ada kebimbangan. Nah, tetapi kalau kita meminta sesuatu sama Tuhan, ada bimbang sedikit. Dan Tuhan katakan tidak akan terjadi. Kita nggak bisa katakan, aduh saya nggak mau bimbang, saya tidak akan bimbang. Dengan kita mengulang-ulang tersebut, kita percaya kita bimbang, maka kita mengulang-ulang, benar nggak? Walaupun ada 0,1%, saya nggak boleh bimbang, saya nggak boleh bimbang. Sebenarnya tuh kamu bimbang, kamu berusaha untuk meyakinkan diri kamu untuk tidak bimbang, benar ya? Nah, terjadi nggak? Tidak akan terjadi. Hati ini mesti dipulihkan. Seperti apa? Makanya Yesus datang ke kita untuk mati di kayu salib. Sebenarnya untuk mempersatukan kita tuh untuk yang tadinya kita jauh daripada Allah. Allah di sana, kita di bawah sini. Apapun yang kita minta kepada Tuhan, ayat ini tidak akan terjadi. Kita ada ketakutan, kita ada kebimbangan. Tuhan kasih nggak? Tuhan kasih nggak? Tapi kalau kamu dikatakan bahwa kamu adalah sahabat Allah, pada waktu kamu meminta, pernah kemarin saya cerita ada seseorang, kalau kamu percaya, kalau misalnya saya pernah kasih pinjam misalnya ke Cang misalnya ya, misalnya jangan ini, kasih pinjam misal 1 miliar, amin. Oh ya, oke, dikasih 1 miliar, amin. Pernah saya kasih duit 1 miliar, akhirnya duitnya habis. Kamu dibagi-bagiin ke orang apa saya nggak tahu. Akhirnya kamu datang lagi kepada saya. Masih punya hutang apa pinjam tadi itu? Enggak ya, dikasihnya. Akhirnya kamu katakan, kok Hengki, saya nggak punya ongkos buat pulang. Bisa nggak saya minta 2.000 perak? Kira-kira dia ngomong sama saya dengan pede, dikasih nggak ya? Dikasih nggak ya? Apa gimana kira-kira perasaan Cang kepada saya? Pada waktu meminta duit 1.000 rupiah untuk pulang, ada naik bus cukup nggak sih 1.000 perak? Nggak cukup ya? Berapa sih? 5.000 ya? 5.000 sekarang. Dulu saya cuma 500 perak pergi naik ini. Sekarang udah inflasi tinggi-tinggi ya. 5.000, Cang minjem 5.000. Kira-kira Cang pede nggak minjem sama saya? Mintanya. Kenapa pede? 1M. Nggak ada keraguan sedikit pun. Pasti dikasih. Karena dia pernah saya pernah ngasih dia 1M. Sama kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah merasakan sesuatu Tuhan yang berikan kepada kita yang begitu besar, pada waktu kita meminta sama Tuhan ada keraguan. Benar-benar ada keraguan. Dikasih nggak ya? Dikasih nggak ya? Ini firman katakan. Kalau misalnya kita ada keraguan sedikit pun, itu tidak terjadi. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kita cara menghilangkan keraguan tersebut. Salah satunya menjadi sahabat Allah. Kalau kita percaya, ada firman kata, kalau Allah memberikan anak yang tunggal, bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu? Kita mikirnya bukan menerima, teriak sama Tuhan mana, Tuhan mana, Tuhan mana. Enggak. Logika keluar. Tuhan pernah kasih gue 1M. Sekarang gue cuma minta 1.000 perak. Tuhan pasti kasih. Gak mungkin gak kasih. Ini. Ada pertanyaan kira-kira waktu saya tambahkan dengan sahabat Allah ini. Apa tentang duit 1M itu mau dipertanyakan? Atau saya pernah kasih nggak sih ya? Takut saya lupa. Kayaknya. Saya kasih apa kasih pinjam kemarin? Mungkin saya lupa kasih pinjam. Ya. Oh gitu ya. Amin. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Tentang hati, bukan hati, tentang sahabat Allah. Iya. Oke. Tuhan itu begitu besar ya. Pernah saya cerita, kalau hati kita seorang hamba kepada Tuhan, hamba, taat.
kita sudah belajar minggu yang lalu adalah hati seorang hamba. Kita punya ketaatan yang Tuhan mau kita ini punya ketaatan. Bahwa Tuhan kita kasih ilustrasi, kita ini seperti seorang budak yang disuruh Tuhan pergi ke ladang, bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Setelah kita capek, kita pulang ke rumah Tuhan kita. Akhirnya kita mau tidur, mau santai, Tuhan tersebut, kamu jangan tidur dulu, kamu layani saya sampai bikin makan segala macam. Setelah saya kenyang beres, baru kamu boleh makan. Setelah itu Tuhan tersebut ngomong terima kasih enggak terima kasih. Dan dikatakan budak itu harus berkata kepada dirinya sendiri bahwa udah bagus gue dikasih pekerjaan seperti ini. Aku ini orang tidak berguna. Itu hati seorang hamba. Tapi kalau kita berbuat seperti ini terus, iblis masuk. Kenapa kita akan digencet habis-habisan? Hidup sengsara habis-habisan untuk nunduk. Enggak, Tuhan katakan kau adalah seorang pemenang. Nah, menjadi seorang pemenang, kita tahu bahwa kita menang bukan atas usaha kita sendiri. Kita pemenang karena Tuhan katakan kamu adalah pemenang. Tuhan yang katakan kamu adalah sahabatku. Nah, ini ada perbedaan. Kenapa saya bilang ada perbedaan? Bukan berarti suatu perbedaan yang kita bedakan, enggak. Itu suatu gambaran yang lengkap. Kalau kita hanya memandang Tuhan kita sebagai cuman Bapak yang baik, apa yang terjadi kita menjadi anak gampangan. Tapi kita percaya Tuhan kita adalah hakim yang tegas atau yang adil. Dan dia akan mengadili setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita dikatakan akan Tuhan adili. Artinya bahwa kalau kita cuma hanya percaya bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil, kita akan takut kepada hakim tersebut. Benar-benar takut. Siapa di sini ada yang pernah punya bapaknya seorang hakim ya? Biasanya nggak tahu sih ya, deg-degan juga. Saya kalau pergi ke pengadilan biasa deg-degan. Siapa yang pernah pergi ke pengadilan? Belum pernah ada yang ngapain? SIM ya, ambil SIM. Itu kena tilang ya. Oh beda. Itu pengadilan apa? Pernah pergi ke pengadilan negeri tinggi nggak? Tinggi negeri. Itu juga sama ya. Oh kalau saya calonnya banyak dong ya. Oh bisa nego, oh yang ini nego ya, bener. Negonya gimana? Bayar 100.000 jadi 50.000. Bisa ngasih hukuman juga bisa seperti itu ya. Oke, nanti kisi-kisinya saya cari. Nah, artinya adalah waktu kita ketemu seorang hakim, biasanya kita ada ketakutan. Saya salah apa? Nanti kalau saya salah dihukum segala macam. Nah, ini posisi seperti ini kita mesti ngerti. Kita mengerti hati seorang hamba, kita mengerti kita mengerti bahwa kita sahabat Allah. Itu ada porsi-porsi yang jelas. Pada waktu itu komplit, itu yang dikatakan menjadi kepenuhan Kristus. Pengetahuan kita bertambah. Tapi kalau kita katakan kayak dulu kita hukum Taurat, dan sekarang kita grace, dan full grace, kita kebablasan. Bahwa kita mesti balance antara hukum Taurat, faith, sama kasih karunia, iman dan kasih karunia. Begitu benar hati seorang hamba dengan dengan sahabat Allah, kita mesti seimbang. Nah, gimana cara seimbangkannya? Perlu hikmat ya. Perlu hikmat. Bahwa Tuhan memberikan kepada kita, Tuhan mau kita ini adalah dekat dengan Allah. Benar. Tapi biasanya kalau anak semakin dekat, semakin manja waktu bapaknya nyuruh, biasanya tidak dilakukan ya. Suruh pembantu aja yang kerjakan, kenapa nyuruh gua? Enggak. Kita nanti akan mengerti ada namanya hati seorang anak ya. Yesus adalah luar biasa. Yesus adalah contoh yang kepenuhan luar biasa. Dalam perjalanan saya tadi ke sini, Tuhan tenangkan saya tentang yang namanya diurapi. Tuhan Yesus pada waktu dia memulai memulai pelayanan dia, ternyata Allah pun perlu mengurapi Yesus ya. Saya katakan, luar biasa sekali. Kalau saya lihat ada orang-orang di dalam Tuhan, waktu Abraham dipanggil keluar dari keluarganya, Tuhan mengurapi dulu dengan berkata, keluarlah dari keluargamu, aku akan memberkati engkau. Itu pengurapan. Tuhan katakan ada satu tugas keluar, Tuhan berkati di situ. Setiap kali ada banyak sekali Tuhan memberikan satu tugas, Tuhan mengurapi dulu. Dan sebenarnya Tuhan Yesus nggak perlu diurapi karena dia adalah Allah, benernya. Tapi Tuhan Yesus diurapi. Bagaimana diurapi pada waktu pembaptisannya?
Itu yang kalau dikasih minyak waktu sebelum dia meninggal. Tetapi yang dikatakan pada waktu dia dibaptis, ada satu suara yang keluar. Inilah anakku yang paling kukasihi, dengarkanlah dia. Tuhan memberikan tugas kepada Tuhan Yesus, dan kita adalah ladangnya, disuruh mendengar Tuhan Yesus, dan Allah mengurapi. Dan dikatakan kalau pengurapan itu gimana? Ya Tuhan datang, Tuhan ngurapin, beres. Ternyata enggak. Mungkin nanti akan saya ceritakan, ada prosesnya. Pengurapan itu bukan datang tiba-tiba langsung diurapi jalan, enggak. Diurapi itu adalah mungkin ada orang yang lebih tinggi daripada dia. Nubuatannya diurapi, ditasbiskan, segala macam itu ada. Nah Tuhan Yesus siapa yang mengurapi? Memang Allah yang mengurapi. Tapi ada proses dalam, saya cerita sedikit lah biar biar sudah topiknya ya. Saya pikir dulu Tuhan Yesus nggak perlu diurapi karena dia adalah Allah. Dari kecil sampai besar dia tidak berdosa. Apapun yang dia minta kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar. Dan dia nggak perlu diurapi. Apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus mau dibaptis? Sebenarnya saya ingin tanya, siapa yang nyuruh Tuhan Yesus dibaptis? Apakah dia kucuk-kucuk datang? Ada orang rame-rame di pasar, gue mau lihat ada Yohanes Pembaptis, gue juga mau dibaptis lah. Enggak. Tuhan Yesus perlu dibaptis nggak? Enggak perlu. Kenapa saya bilang nggak perlu? Yohanes Pembaptis pun katakan, kenapa kamu datang kepada aku? Bukan kamu, bukan Yesus yang perlu saya baptis. Tetapi harusnya saya yang dibaptis sama kamu, Yesus. Yohanes Pembaptis katakan seperti itu. Waktu Tuhan Yesus datang ke kerumunan, itu bukan dengan kuculuk-kuculuk. Saya sering ngomong kuculuk-kuculuk dengan tiba-tiba. Allah, mungkin dengan bantuan Roh Kudus atau gimana, katakan pergi ke sana. Kamu harus dibaptis. Pada waktu dia taat, mau dibaptis, Yohanes Pembaptis katakan, kamu nggak boleh dibaptis. Karena seharusnya saya dibaptis, tapi Tuhan Yesus katakan dia tunduk kepada Allah. Apa perkataan Tuhan Yesus? Biarlah kehendak Allah terjadi. Dia nggak perlu dibaptis. Ada satu ketaatan yang luar biasa. Walaupun kalau saya jadi Tuhan Yesus, ngapain gue dibaptis? Gue nggak ada dosa kok. Apa gunanya dibaptis? Apa gunanya saya melakukan ini, melakukan itu? Ada satu ketaatan. Pada waktu ada ketaatan yang berjalan dan dia percaya bahwa ini kehendak Allah, pengurapan datang. Pengurapan datang. Dan artinya, apa yang dia punya pertama kali waktu Tuhan Yesus dibaptis adalah perlu adanya ketaatan. Kita nggak bisa diurapi tanpa ada ketaatan dari kita untuk melangkah di situ. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Bonus sedikit. Oke, ada pertanyaan kira-kira untuk sahabat Allah? Ya. Gila, Ibu Yo. Ya, ya. Mungkin poin yang tadi yang bagus adalah dengan adanya sahabat kita bisa membangun hubungan ya. Jadi sahabat itu saya yakin mungkin kalau anak-anak, siapa dari sini punya teman dari SD sampai hari ini? Ada nggak? Nggak, belum ada ya. Saya ada beberapa orang. Saya kenal dia dari SD. Dari kelas 5 SD, sekolahnya sama dari SD, SMP, SMA sampai hari ini pun saya kenal. Artinya ada satu hubungan yang berjalan terus-menerus ya. Kita kenal mungkin sampai mudah-mudahan sampai meninggal. Nah, dengan sahabat itu growing ya. Relationship-nya growing, hubungan itu growing. Seorang sahabat itu nggak bisa cuma kita kenal doang. Oh, saya kenal Chang. Tapi diundang sama Chang ke rumah juga nggak pernah. Nggak nyindir sih. Nggak punya perasaan ya. Chang juga manusia bukan ya? Oh gitu ya. Itu rocker ya. Nah,
Ada satu hubungan yang naik, tetapi hubungan ini nggak bisa dipaksakan, asli nggak bisa dipaksakan. Bahwa Tuhan nggak pernah memaksakan hubungan kepada kita, kita pun nggak bisa memaksakan hubungan kepada Tuhan. Saya ngambil satu ilustrasi lagi, bukan ilustrasi kesaksiannya. Kesaksian, sekali lagi kalau saya sering sekali ngomong tapi Adomai karena saya suka sekali. Deka Adomai katakan hubungan itu nggak bisa dipaksakan, hari ini kita kenalan langsung menikah. Ada sih dipaksa ya, maksudnya dia kawin paksa ya. Tapi secara normalnya nggak bisa. Ada seseorang yang dia kagum sama Andrew Wommack dan dikatakan, Andrew, gua mau hari ini ke rumah lu, gua mau ingin mengenal lu dalam 1 hari, dalam 2 hari, gua ingin mengenal semua tentang lu. Andrew akan bingung, ini siapa ya? Datang-datang nggak ada angin, nggak ada hujan, ingin mengenal semua. Enggak, caranya mesti satu step. Sama kita juga dengan Tuhan, hubungan kita dengan sahabat dengan Tuhan, enggak langsung kayak SKSD, so dekat, so kenal, enggak. Progres. Tuhan mengenal kita. Kita ini enggak bisa dipaksakan langsung semua, tapi Tuhan akan membukakan sedikit demi sedikit tentang dia. Kita akan menjadi sahabat dia menurut iman masing-masing. Nah, hubungan tersebut sekali lagi benar, harus ada jenjang. Kita semakin mengenal Tuhan, yang akhirnya dia akan menjadi benar-benar sahabat yang sejati. Tuhan menjadikan kita sahabat yang sejati, tapi kadang-kadang kita tidak menjadikan Tuhan sahabat kita. Yang kita mesti perbaiki adalah kitanya, bukan Tuhannya. Kita berusaha untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Sekali lagi, dengan kita menerima itu adalah Tuhan dan percaya dia adalah Tuhan, dan kita lahir baru, kita sudah menjadi sahabat Allah. Tapi itu dengan iman masing-masing, itu proses naik ke atas dengan tadi hubungan. Ya, ngerti kira-kira ya? Ada lagi? Tadi Ibu Yo mau bertanya. Oke. Kalau kita pernah dikatakan dalam firman Tuhan, kita akan dipenuhi dengan pikiran Kristus ya. Kita akan dipenuhi, maka Tuhan memperlengkapi kita dengan segala macam bahasa roh. Dengan pokoknya banyak sekali Tuhan penuhkan kita, adalah kita untuk menjadi kepenuhan Kristus. Kenapa kepenuhan Kristus? Karena kita ini perlu yang namanya ada Allah hidup dalam kita dengan naik sampai yang terjadi namanya kepenuhan Kristus. Nah, kalau dikatakan tentang Kristus menjadi kepenuhan Allah, dia adalah Allah. Saya nggak tahu kalau dipenuhi dengan Allah, Tuhan Yesus kayak sudah dia penuhi ya, penuh dengan Allah yang dengan kepenuhan kita adalah kita. Atau kalau dikatakan Tuhan Yesus adalah mengosongkan diri dan dikatakan, kalau ngomong di pertanyaan seperti ini, refleksnya kepada saya kosong. Kosong adalah dikatakan saya sebenarnya isi, saya ngaku-ngaku kosong, maka saya harus mengosongkan diri. Waktu dikatakan kamu kosong, belum tentu. Kadang-kadang ada banyak sekali hal-hal yang kita penuhi dengan hidup kita, dan mulut kita mengosongkan diri ternyata enggak. Nah, kita perlu untuk benar-benar mengosongkan hidup kita. Artinya mengosongkan seperti ini. Penyangkalan diri kalau saya katakan ya. Bahwa apa itu penyangkalan diri? Biasanya kalau kita ada hubungan dengan banyak sekali dengan kalau kita dimarahin orang ya. Waktu kita dimarahin orang biasanya kita marah. Marah balik kenapa? Emosi keluar. Tapi Tuhan katakan bahwa kamu perlu menyangkal diri atau mengosongkan diri kamu. Atau yang mengosongkan diri apa? Kita ini adalah anak bos misalnya, diomelin sama pegawai biasa, bisa ego keluar. Gue anak bos, gue orang tinggi tapi diomelin sama orang rendah. Itu mengosongkan diri kita dan kita tunduk. Kita lihat, kalau orang tersebut memang benar menegur kita, walaupun saya anak bos, walaupun saya ini adalah gimana, kita tunduk. Kalau memang itu benar, itu namanya mengosongkan diri. Artinya tunduk kepada otoritas atau kita. Tadi yang katakan mengosongkan diri adalah satu tugas ya biasanya. Waktu Tuhan memberikan tugas, biasanya kebanyakan dari kita nggak mau lakukan. Kenapa nggak mau lakukan? Nggak enak segala macam. Nah, kita perlu mengosongkan diri kita, status kita buang. Nah, di dalam melakukan yang dipunya pekerjaan Tuhan, kita memerlukan yang namanya kepenuhan Allah. Karena pada waktu kita melakukan pekerjaan tersebut, kita sudah mengosongkan diri kita, bahwa kita tunduk kepada Allah, tapi bukan tunduk demi tunduk, enggak.
Dalam melakukan pekerjaan Allah, benar-benar harus dengan kuasa Allah, dengan kepenuhan dan dengan hikmat Allah semuanya. Makanya kalau Pak Paulus katakan kamu sudah dipenuhi dengan segala karunia-karunia surgawi, rohani. Kita dipenuhi oleh semua. Gunanya apa? Dan Tuhan katakan, pergilah, aku telah mengutus engkau, dan kerjakan. Dan firman Tuhan katakan, saya lupa ayatnya yang dikatakan, bukan kamu yang memilih aku yang memilih engkau, supaya kamu pergi dan berbuah, dan buahmu tetap. Itu yang dikatakan kepenuhan Allah buat kita. Dan untuk Yesus, jujur Yesus adalah Allah, memang dalam posisi manusia. Kalau dikatakan tentang kepenuhan Allah, dia adalah Allah. Kayaknya kalau saya nanti beritakan dia bukan Allah di kepenuhan Allah, nanti saya dikatakan sesat. Saya lebih baik adalah menjelaskan saya sebagai manusia ada mengosongkan diri, dan kita juga perlu dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Iya. Sebenarnya tadi konotasinya ada tentang tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus mengosongkan diri kita. Akhirnya dalam melakukannya kita dipenuhi oleh Allah. Setiap kali begitu. Karena kalau saya melihat adalah dari dalam Tuhan waktu memberikan kita di dunia ini bukan untuk jalan-jalan. Tuhan memberikan kita menjadi title kita sebagai sahabat Allah. Pasti ada sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Makanya Tuhan katakan, sebelum dunia ini dijadikan, aku telah merencanakan sesuatu buat kamu. Berarti kita hidup ini bukan hanya cuma melalui saja, enggak. Pasti ada sesuatu. Tapi waktu ada sesuatu, biasanya kita sudah dipenuhi dengan teori-teori dunia, dengan ego-ego dunia. Nah, ini yang kita mesti kosongkan. Makanya kita kosongkan hidup kita, yaitu dengan penyangkalan. Walaupun saya anak bos, waktu dihomelin sama misal pegawai yang bawah, kalau memang itu benar, kita tunduk. Thank you, telah ditegur. Nah, tetapi dalam waktu melakukan seperti itu, bisa nggak kok seperti itu? Sulit. Sulit sekali melakukan seperti itu. Tuhan katakan, apabila kamu ditampar pipi kanan, berilah pipi kiri. Nggak, pipi kiri, berilah pipi kanan ya. Terbalik, salah satu lah. Jadi bolak-balik gitu, berarti beberapa kali. Bisa nggak lakukan seperti itu? Ada yang bisa lakukan nggak? Nggak ada. Nggak ada yang bisa. Dan kalau gitu buat apa firman-Nya? Firman itu dengan kekuatan kita nggak bisa. Dengan kekuatan manusia maka dikatakan kalau Tuhan Yesus dia berkhotbah seperti kayak lelucon. Mana mungkin bisa berbuat seperti itu? Bagaimana mungkin? Tapi Tuhan Yesus buktikan dan dia sudah lakukan. Dan yang lebih hebat lagi, dia hidup dalam kita. Dan dia bisa memampukan kita. Saya banyak sekali mendengar kesaksian-kesaksian orang luar biasa. Bahwa hal-hal yang saya pikir Yusuf itu luar biasa, ternyata banyak sekali orang-orang yang lebih daripada Yusuf. Karena kenapa? Yusuf nggak punya roh Allah. Kita punya roh Allah. Kita dipenuhi dengan